Channel ini akan membahas mengenai rekrutmen dan karir. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng agar update info-info terbaru. Halo guys, jumpa lagi dengan gua Hendra di sini di Gabut Talks ya. Ini episode yang memang ditujukan buat kalian yang kemarin mungkin sudah bikin akun dari LinkedIn. Nah, ini sekarang kita mau lebih lanjut lagi nih. Kalau udah bikin akunnya, sekarang kita mau cek apa yang memang dijadiin patokan oleh para HR. Yang pertama nih adalah foto dulu ya. Ya memang foto ini menjadi kata kunci ya ketika kita nggak bisa ngomong jangan menilai orang dari covernya, tapi faktanya itu memang dilakukan. Foto itu bisa bikin orang ngerasa ada satu impresi tertentu ya, ada kesan tertentu yang dibangun dengan foto. Nah kalau gitu sekalian aja kita maksimalin foto ini untuk menimbulkan satu kesan tertentu. Nah makanya kalau gue sarankan gunakan foto yang mungkin bisa mewakili diri lu secara spesifik. Mungkin dari kostumnya, dari bajunya. Kalau misal lu merasa jenis pekerjaan yang ingin lu cari adalah jenis pekerjaan yang mungkin tidak terlalu formal ya, pakai baju kayak kaos ya, atau kemeja santai gitu ya, kayak gini, kemeja main-main begini, itu masih oke kalau menurut gua. Dan kalau memang mencari satu pekerjaan yang cukup formal bidangnya ya, kayak banking, finance kayak gitu, leasing gitu, itu biasanya juga pakaiannya juga pakaian yang kayak banking banget begitu ya, yang mungkin lebih ke kemeja ya, yang rapi lah gitu kurang lebihnya. Jadi balik lagi sebenarnya dari sisi kebutuhan lu ingin mencari jenis perusahaan yang seperti apa. Nah itu yang membuat foto ini perlu dibikin sesuai dengan kebutuhan lu. Tapi jangan pernah nggak pakai foto ya. Kalau menurut gua sayang banget, karena ya sekali lagi foto itu bisa memunculkan satu kesan. Ya kesan ini yang justru mau kita arahkan. Terus itu bicara tentang foto. Yang kedua ya, kalau ngelihat dari sisi ini tampilan LinkedIn ya, ini LinkedIn-nya gua sebagai contoh aja. Jadi nama, pastikan namanya nama lengkap ya. Mungkin apakah perlu nama KTP? Kalau menurut gua mungkin iya, lebih baik supaya dalam pencariannya itu lebih gampang. Karena paling penting dari LinkedIn adalah seberapa gampang lu bisa dicari. Kalau lu pakai nama-nama alias, nama samaran mungkin, atau nama alay H3NDRA gitu kan, itu ya tentu nggak gue sarankan ya. Tapi sayangnya itu terjadi gitu, ada yang kayak gitu deh ya. Gue nggak tahu apa motivasinya. Tapi kalau lu merasa perlu dengan nama yang jelas, yang lengkap, atau mungkin nama yang biasa lu tulis di sertifikat, di ijazah bisa ya, itu bisa memudahkan lu untuk bisa mudah diketahui ya. Jadi nama lengkap yang biasa diakses. Kemudian ya ini sekolahnya ya, kadang kalau di beberapa lowongan tertentu ya kita nggak bisa pungkiri ada beberapa user yang memang cari dari alumni tertentu ya. Itu makanya pentingnya juga mencantumkan nama sekolah juga nih, alamat kampus atau nama kampusnya juga. Kalau ini nama perusahaannya ya, kalau seandainya kalian mungkin belum pernah kerja atau pernah magang, itu pun juga boleh aja ya ditulis untuk pengalamannya juga. Nah selanjutnya di sisi yang ini nih ya, ini nama jabatannya ya. Nama jabatan ini bisa saja bukan hanya jabatan dalam arti pekerjaan ya. Kalau seandainya kalian belum pernah kerja ya, bisa aja tulis minat kalian, mungkin tertariknya di bidang apa ya, sebagai entusias apa, itu bisa aja begitu. Karena gue sebagai talent acquisition ya, gue tulisnya seperti ini gitu. Terus ya itu dari sisi foto dan nama ya. Jadi ini banner, kalau bagian ini banner ini penting apa enggak menurut gua tergantung juga sasarannya. Kalau ini karena gua lagi nggak cari kerja katakanlah gitu ya, makanya gua membuat branding ini sebagai branding perusahaannya juga. Dan ini mungkin sedikit tips juga sih kalau menurut gua, ketika lu mau cari sebuah perusahaan, mau kepoin siapa HRD-nya, rekruternya, coba lihat aja juga bajunya. Kenapa? Karena bajunya ini menurut gua bisa menunjukkan identitas perusahaannya kayak gimana. Kalau perusahaannya mungkin bajunya santai aja, kaosan begitu, HRD-nya kayak gitu ya, ini bisa jadi representatif memang perusahaannya casual aja, nggak nuntut untuk baju-baju formal begitulah ibaratnya. Nah itu juga bisa jadi gambaran lu untuk menentukan perusahaannya kayak gimana yang cocok. Nah selanjutnya kadang mungkin kalau kalian pernah ngelihat ya, ada satu gambar atau mungkin satu profil yang ada gambar hijaunya, ada gambar ungunya ya di samping foto. Itu sebenarnya juga bagian dari fitur yang dimiliki LinkedIn ini. Kalau gua sangat sarankan buat siapapun yang lagi cari kerja, menurut gua sih pasang aja ya. Ada orang yang merasa aduh kelihatan malu-maluin banget sih, kayak butuh-butuh amat.
Ya balik lagi ke kebutuhan ya. Kalau lu butuh ya pasang aja. Kalau nggak butuh ya nggak apa-apa. Tapi kalau gua sebagai rekruter mungkin melihat ada yang warna hijau itu mungkin bisa langsung tertarik. Wah ini berarti dia langsung open. Dan saat itu juga kalau seandainya kita cocok sama profilnya, bisa kita langsung DM juga begitu. Nah makanya kalau itu caranya di sini nih, mencari pekerjaan baru ya. Kalau buat yang lagi cari biar munculin warna hijau-hijau itu di foto. Atau kalau yang ungu itu buat si rekruternya itu membuka lowongan di sini. Nah, jadi tinggal klik aja di sini mencari pekerjaan baru dan muncullah selanjutnya. Nih, jadi pilihan-pilihannya apa aja. Di sini tulis nama posisi yang kalian inginkan, kemudian minatnya pekerjaannya seperti apa ya, kemudian lokasi daerahnya yang kalian ingin tempati pekerjaannya di mana begitu. Dan ini jenis pekerjaannya nih, ya ada purna waktu, kontrak, full time dan seterusnya. Nah, tinggal tambahin profil aja deh, muncul nanti warna hijaunya. Selanjutnya yang perlu kita lihat ya biasanya nih ya para HR ngelihat adalah di pengalaman kerja juga nih. Setelah itu kita lompat langsung. Kenapa? Karena kalau orang memang punya pengalaman kerja tertentu itu biasanya langsung relate sama kebutuhan yang dicari sama si perusahaan. Makanya dia cari nih mungkin jenis perusahaannya, industri perusahaannya apa, atau mungkin saat dia kerja di tempat yang lama itu job desk-nya kayak gimana. Karena job desk ini bisa ngukur seberapa cocok kebutuhannya. Ya, misalnya kalau di sini karena gue pernah kerja di beberapa perusahaan ya sudah berarti tulis aja. Saran gue sih tulis aja semua perusahaan yang tempat lu pernah kerja dulu atau magang dan cantumkan beberapa ya seenggaknya mungkin 5 poin lah seenggaknya job desk yang lu kerjakan. Semakin detail, semakin lengkap, semakin mudah para rekruter itu mencari kata kunci yang cocok dengan kebutuhan mereka. Ya, jadi kata kuncinya adalah cantumkan selengkap mungkin atau sedetail mungkin kalau menurut gue. Supaya ketika mereka cari di kolom ini nih, kolom pencarian itu muncul identitas atau mungkin disarankan dari LinkedIn untuk menunjukkan profil lu adalah orang yang tepat bagi para rekruter itu. Nah, itu gunanya sih pengalaman kerja itu ditulis. Nah, jadi pastikan urutan waktu juga ya, karena kadang nih urutan waktu yang lompat itu bisa bikin bingung ya. Misalnya kalau di sini lu tulis Oktober 2021 sampai sekarang, habis itu diurutin lagi ke belakangnya. Misalnya 2018 sampai 2019 dan seterusnya. Biasanya kita akan ngurutin. Semakin urutannya tepat ya, misalnya dia kok nggak ada jedanya, berarti oh ini orangnya nggak nganggur. Atau kalau mungkin ada jedanya ada nganggurnya, kenapa ya kira-kira? Itu pertanyaan. Kemana dia kalau waktu nggak kerja atau mungkin saat nggak aktif? Nah itu juga jadi pertanyaan. Makanya nggak ada masalah dengan nganggurnya, nggak ada masalah dengan jumping dari sisi pengalaman kerjanya. Tapi yang penting lu bisa jelaskan gitu. Oke, kemudian selanjutnya adalah tentang ya atau profil summary ini. Nah, di sini tugasnya sebenarnya di bagian ini adalah menyimpulkan atau menggambarkan lu orangnya seperti apa. Nah, mungkin agak sedikit beda kalau seandainya lu pernah lihat di episode di Gabutok untuk CV ya, ada profil summary yang isinya adalah membuat apakah lu matching dengan iklan lowongannya. Tapi kalau ini sebenarnya agak mirip-mirip tipis bahwa sebisa mungkin kalau lu punya minat terhadap bidang tertentu, industri tertentu, atau pengalaman lu sebelumnya itu relate dengan apa yang lu ingin cari, ya makanya gambarkanlah di bagian tentang ini ya seberapa kalian punya motivasi atau suka atau minat atau skillful dengan bidang itu. Nah, jadi tentang tuh kurang lebih itu. Tapi kalau di sini gue juga mencantumkan tentang company brandingnya juga ya, karena gue sebagai recruiter pun juga supaya si orang yang mau mungkin lihat profil gue bisa tahu juga nih perusahaan ini seperti apa misalnya gitu. Tapi kalau mungkin seorang pencari kerja nggak harus tentang company profilnya juga, nggak perlu. Tapi langsung aja secara branding civic ya, branding profil diri lu. Ya itu tadi tuh mungkin skill-nya apa, mungkin pengalamannya seperti apa yang relate sama industri yang kalian inginkan. Nah, selanjutnya yang perlu dicek lagi adalah mengenai spesialisasi nih. Ya, jadi spesialisasi itu apa sih? Jadi sesuatu yang kayaknya ini menjadi daya tarik ya. Ya. Daya tarik ini apa? Daya tarik ini sesuatu yang mungkin pernah lu pelajari atau mungkin pernah terbukti digunakan ya, sehingga orang yang menontonnya atau melihat profil lu bisa yakin oh orang ini punya kemampuan tersebut. Misalnya kayak gitu. Nah, dibuktikannya dengan apa? Biasanya dengan sertifikasi, itu paling sederhana. Nah, makanya lisensi dan sertifikasi ini, contoh kalau ini misalnya gue pernah ngisi speaker di satu platform misalnya. Nah, itu mungkin gue cantumkan. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman punya pengalaman ikut berbagai macam webinar atau mungkin ada sertifikasi tertentu, sangat layak untuk dicantumkan menurut gue.
di bagian ini nih. Nih, bagian tambahkan bagian, terus lisensi dan sertifikasi. Nah, di sini tulis aja nih namanya. Mungkin nama dari sisi sertifikatnya apa begitu ya. Kemudian organisasinya dari lembaga apa. Kemudian tanggal terbitnya ya di tahun kapan, ada nggak tanggal kadaluarsanya ya, credential sama URL credential nggak mandatory, nggak terlalu utama ya, skip aja kalau seandainya nggak ada. Nah, jadi nggak ada ruginya, nggak ada salahnya kalau menurut gue. Boleh nggak semua sertifikasi yang kita punya pernah ikut dicantumin? Boleh aja sih kalau menurut gue. Tapi kalau seandainya lu mungkin sudah pengalaman ya, cukup banyak, mungkin itu buat yang fresh grad ya. Tapi kalau banyak pengalaman, menurut gue bisa lebih spesifik aja. Mungkin sertifikasi tertentu yang memang relate sama bidang yang ingin lu kejar ya. Karena ya semakin banyak yang spesifik, artinya dia kan semakin expert harapannya gitu. Nah, selanjutnya nih yang biasa dilihat para HR tuh minatnya nih. Jadi kalau disebut minat artinya kan sesuatu yang menjadi ya yang lu sukain lah, kurang lebih begitu. Sehingga ketika ada seorang rekruter mau mencoba mendekati lu dan dia melihat oh ternyata dia minat dengan industri yang sama, misalnya kayak gitu, mungkin rekruter akan mencoba untuk mendekati lu ya. Kalaupun memang sangat ekstrim berbeda ya, mungkin ada aspek-aspek yang lain. Tapi biasanya dengan melihat minat ini bisa memudahkan para rekruter untuk bisa ada satu keyakinan juga, oh orang ini kayaknya cocok nih sama industri yang lagi kita cari ya. Ternyata hal-hal yang dia sukain itu persis sama ya, misalnya gitu. Karena gue bekerja di bidang pendidikan ya, makanya banyak hal yang berkaitan dengan pendidikan yang gue sukain, begitu sih contohnya. Dan sangat boleh ya, minat ini boleh nggak satu bidang doang. Misalnya lu minat dengan banyak hal, boleh sebanyak mungkin juga boleh sebenarnya. Tapi balik lagi, pastikan yang lu cantumkan itu mungkin bisa punya manfaatnya juga. Jadi minat-minat yang lu cantumkan itu minat-minat yang memang mungkin bisa menunjang pekerjaan lu di ke depan hari. Mungkin itu sangat gue. Nah, selanjutnya nih, menurut gue yang selanjutnya yang penting adalah link medsosnya juga nih. Kenapa? Karena sebenarnya orang itu kan punya aktivitas bukan cuma di LinkedIn ya. Dan semua orang tuh juga punya berbagai medsos misalnya. Dan saran gua adalah coba cantumkan sesuatu yang cukup relate dengan yang lu kerjakan atau yang lu ingin apply. Jadi LinkedIn ini adalah tampilan sebuah anggap aja ini sebuah rumah yang isinya adalah sesuatu yang memang ingin lu jual, bahasanya begitu ya. Etalasenya lah kurang lebih. Nah, jadi kalau lu mau nge-share link apapun yang terkait dengan medsos lu, sebisa mungkin itu yang menunjang pekerjaan lu. Misalnya orang yang memang suka atau mungkin berminat untuk di desain, ya cantumin aja nih hasil-hasil kerjaannya. Mungkin dia punya di YouTube-nya kah, mungkin di Instagram-nya, macam-macam deh. Jadi poinnya adalah di bagian ini, di fiturkan ini adalah untuk menambahkan postingan-postingan apa, artikel apa, atau link apa, atau media apapun yang mungkin bisa menunjang profil diri lu ya. Jadi ya karena gua sering bikin konten ya berkaitan dengan karir, supaya orang-orang bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah gua baca misalnya, ya gua share aja di sini kayak gitu. Nah, jadi sama juga nanti nggak menutup kemungkinan juga kalau kalian mungkin punya minat yang sama dengan dunia mungkin karir, dengan apapun yang mungkin relate. Menurut gue sih seperti itu. Dan ini bisa menjadi penilaian juga bagi si HR bahwa sampai sejauh mana nih orang ini terlibat di dalam satu keterampilan tertentu misalnya. Nah, jadi jangan pernah ragu untuk cantumin apapun hasil karya kalian. Tapi kalau yang toksik ya, yang kayaknya unfaedah sih nggak usah. Iya, kita tahu ada profil yang memang sifatnya pribadi ya dari sisi medsos kita ya, yang kayak itu disampingin aja dulu ya. Kalau perlu di delete aja. Mungkin khilaf zaman dulu ya, nggak masalah. Nah, selanjutnya lihat di grupnya juga nih biasanya. Karena grup ini sebenarnya ya sama dengan medsos yang lain ya, kayak Telegram, kayak Facebook, apapun itu yang ada grupnya di medsos. Ini sebenarnya bisa jadi media buat kita pertama menunjukkan diri kita siapa, atau kedua kita dapat info-info yang terbaru, terupdate spesifik dengan komunitas yang memang lagi kita inginkan ya. Karena gue di talent acquisition adalah sering asang iklan lowongan, nyari kandidat ya. Nah, makanya gue ikut grup-grup yang terkait dengan hal tersebut ya. Contohnya seperti grup ini misalnya. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau seandainya lu punya minat di grup tertentu ya. Misal lu adalah seorang accounting ya, minatnya dengan dunia accounting, pajak misalnya, ya ikutin aja grup-grupnya, itu nggak ada masalah. Boleh nggak ikut di grup di luar bidang ya, boleh aja selama admin yang ngizinin ya, kenapa enggak ya, untuk menambah wawasan boleh-boleh aja.
Tapi balik lagi sih, kalau menurut gua jangan terlalu random. Ya kalau memang itu sekedar ingin info ya wes. Tapi kalau lu memang ingin spesifik ya coba semakin aktif dalam beberapa postingan tertentu yang spesifik dengan bidang yang lu ingin tekunin. Ya misalnya kayak accounting, ikutin aja semua grup yang terkait dengan accounting. Nah, ini mungkin terakhir ya, antara boleh atau enggak sebenarnya, tapi menurut gua juga nggak ada salahnya cantumin pengalaman sukarela ya, dalam arti nggak semua pekerjaan secara profesional itu berbayar. Tapi kita ada juga mungkin ikut aktivitas-aktivitas tertentu yang mungkin itu bisa menunjang dari sisi pekerjaan ya. Nggak semua segala sesuatu itu harus berbayar ya. Bisa saja itu tidak berbayar tapi itu bisa membuat lu happy. Nah, kalau gue mungkin pernah ada pengalaman kerja sukarela ya, gue tulis ini aja juga. Jadi artinya yang perlu jadi perhatian adalah sebisa mungkin apa yang lu sukain itu spesifik dengan apa yang ingin lu cari di bidang atau industri yang memang diinginkan, sehingga ya itu tadi tuh efektivitas si LinkedIn ini bisa lebih kena ya dengan industri yang memang lu ingin kejar. Nah, jadi akhirnya semua beranda postingan yang lu ingin butuhkan ya itu ada muncul semua dan itu sesuai dengan kebutuhan informasi ya. Balik lagi sesuai lagi sama kebutuhan. Kalau lu memang ingin semua absorb semua informasi ya boleh aja semua lu ambil. Tapi lu ingin spesifik, detail dan sesuai dengan komunitas yang lu inginkan, ini mungkin bisa jadi cara yang tepat. Oke, gua rasa sih begitu ya. Kalau seandainya episode ini bermanfaat, berguna ya, like, share, subscribe ya. Dan pastikan aktifkan tanda lonceng untuk dapat info-info terbaru, terupdate ya, mungkin dengan dunia karir atau dunia rekrutmen atau tentang LinkedIn ini juga, yang mungkin kalau ada update-update terbaru gue akan share ke kalian. Ya wes, kalau gitu gue pamit ya. Thank you udah nonton. Ciao. Terima kasih sudah nonton Gabutalk. Klik like, share, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan update info terbaru video mengenai rekrutmen dan karir. Ciao.